Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Veronica Tutuwur dari Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik Universitas Sanata Dharma. Di sini saya akan membawakan homili dengan tema penghiburan dan kekuatan di tengah penderitaan. Pada mereka yang menderita, Allah menyediakan jawaban yang berupa suatu kehadiran yang menemani, suatu secara kebaikan yang menyentuh setiap kisah penderitaan dan memunculkan seberkas sinar dalam Kristus. Allah sendiri ingin berbagi jalan ini dengan kita dan menawarkan pandangannya kepada kita sehingga kita dapat melihat terang di dalamnya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil Lukas bab 7 ayat 11-17 yang berkisah tentang Yesus membangkitkan orang muda di Nain. Ada suatu peristiwa di mana Yesus melihat janda dan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Hampir setiap saat kita bertemu dengan orang lain. Pertemuan atau perjumpaan itu bisa secara spontanitas atau kebetulan, bisa juga direncanakan. Suasana di setiap pertemuan atau perjumpaan itu bervariasi. Bisa menggembirakan, membahagiakan, menguatkan, meneguhkan iman kita, tetapi juga bisa sebaliknya, mengecewakan, mengharukan, dan menyedihkan. Suasana itu tergantung topik atau isi percakapan dan juga kondisi aktual yang sedang dihadapi oleh pembicara ataupun lawan bicara. Ketika orang dalam situasi duka, tentu ia membutuhkan hiburan, kekuatan, dan peneguhan agar ia bisa keluar dari situasi batin yang dirundung duka, apalagi jika kedukaan itu karena kematian orang dekat atau orang yang sangat dicintainya. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil dari perikop Lukas bab 7 ayat 11-17 tentang Yesus membangkitkan orang muda di Nain, nampak jelas adanya pertemuan atau perjumpaan antara dua kelompok orang. Kelompok pertama yakni Yesus bersama para muridnya. Mereka hendak masuk ke kota Nain. Tentu ada maksud atau tujuan yang mau dilakukan oleh Yesus bersama para muridnya dengan pergi ke kota Nain. Rombongan kedua adalah orang banyak yang menyertai ibu janda dari Nain sambil mengusung anak laki-laki tunggal yang telah meninggal. Tentu suasana dalam perjumpaan kedua rombongan ini berbeda. Yesus bersama para muridnya dalam suasana senang, bersemangat, karena mereka sudah tiba di pintu gerbang kota. Sebentar lagi mereka tiba pada tujuan perjalanan mereka. Sementara rombongan orang banyak yang menyertai ibu janda diliputi suasana duka, sedih, ada tangisan pilu, putus asa, dan tanpa harapan karena kematian putra satu-satunya yang menjadi tumpuan harapan dari si ibu janda ini. Namun, satu hal yang sangat luar biasa, sangat istimewa dan menjadi sebuah mujizat dari perjumpaan dua rombongan ini adalah kehadiran tokoh Yesus dan karya agungnya. Yesus ketika melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Para pengusung berhenti. Ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Dan mujizat pun terjadi. Anak muda itu bangun, duduk, dan mulai berbicara. Dalam kisah ini menunjukkan dengan jelas sosok Yesus sebagai penyelamat. Pertemuan Yesus dengan ibu janda dan orang banyak yang menyertainya. Ia menghapus air mata dari wajah janda yang kehilangan anak tunggal laki-laki. Jangan menangis, lalu ia membangkitkan anak muda itu. Keselamatan Allah selalu menyentuh wilayah manusia yang tak berdaya, terpinggirkan di mata masyarakat. Keselamatan Allah
menjadi karunia bagi orang yang tidak mengandalkan kehebatannya, tetapi bersandar pada kuasa Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, apa yang dapat kita petik dari setiap peristiwa kematian yang dihadapi atau yang dikenang? Kematian hendaknya kita yakini sebagai sebuah saat berhemat, di mana seseorang akan bertemu atau berjumpa dengan Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Dengan keyakinan ini, maka kita tak perlu merasa putus asa, berlarut terlalu lama dalam kesedihan lantaran kematian sahabat dan orang dekat yang kita cintai. Semoga. Sekian, memilih dari saya. Sekian dan terima kasih.